saya tadi barusan lihat kamus bahasa Arab, pendidikan itu bahasa Arabnya takdib. Takdib. Salah satu fungsinya tarbiyah. Tarbiyah itu dari kata robbun, rububiyah. Robba yurabbi, ya. Robba yurabbi tarbiyatan. Robba yurabbi tarbiyatan. Ngene-ngene iki suka mesti gak paham. Apalagi Robbi Firli wali daya. Karo Sikuto, ya. Jadi salah satu persyaratan untuk takdib adalah tarbiyah. Anda tidak bisa membangun peradaban bersama sesama orang yang belajar kalau Anda tidak pakai metode pengayoman atau tarbiyah tadi itu. Nah di Menturo, di SMK itu sudah ada acara takdib setiap tahun. Jadi Pak Muzamil gini, kalau mengenal itu apa bahasa Arabnya? Mengenali sesuatu. Mengenali sesuatu takrif. Takrif ya. Kalau kata benda irfan, Arafa ya'rifu. Oke. Arfan irfan. Oke. Arfan irfan gini. Ya. Oke. Kalau gini aja saya tanya, tak balik pertanyaannya. Kalau tadris apa? Mempelajari sesuatu sifatnya luarnya, masih deres. Deres ya. Ya deres itu ya. Kalau takrif itu lebih mendalam. Lebih mendalam. Jadi ya. Mengenali sesuatu secara lebih mendalam. Kalau taklim mengilmui sesuatu. Memahami sesuatu dijadikan ilmu hidupmu kan itu taklim. Iya. Terus ada takdib. Takrif itu setelah ilmu sebetulnya. Ya, setelah itu takdib. Takdib itu memberadabkan. Jadi awakmu roh cacing jadikan dia bagian dari peradaban hidupmu. Awakmu kenal apa wae, mengenal kata, mengenal benda, mengenal makhluk, jadikan bagian dari peradaban yang kau bangun di dalam dirimu. Itu namanya takdib. Oke, kita berangkat dari awal ya. Iki mek sangu cek awakmu ngitung meneh. Dihitung meneh kabeh. Termasuk apa saja, kata-kata apa saja. Karena di Indonesia ini top kemelesetan dan bias-biasnya top sekali. Hampir semua kata itu bias. Saya berangkat dari ayat aja supaya kontinuasi Pak ya. Kalau Tuhan mengatakan khalifah, itu apa siapa? Posisinya. Kalau Adam, kalau khalifah, Nah. Nek dosen apa siapa? Nek suko siapa? Nah saya ulang, kalau Adam itu siapa apa? Kalau khalifah apa? Jadi fungsi atau peran atau posisi. Pak Muzamil, ketika Allah menginformasikan bahwa dia akan memperbaiki kehidupan yang dia ciptakan ini dengan menciptakan makhluk baru, itu ada beberapa kata yang selama ini kurang diperhatikan oleh para ustadz, para ulama. Yang pertama, ini jailun, sesungguhnya bukan ini kholikun. Kalau bedanya kholikun sama jailun itu apa? Kalau kholikun menciptakan sesuatu dari tidak ada kepada ada. Menjadi ada. Kalau jailun? Dari ada kepada suatu keadaan yang lain. Misalnya guru dijadikan dosen, itu jail. Ya. Jail, bukan jahil. Jail, ain. Maka ini jailun fil ardi, Allah menginformasikan bahwa dia akan bikin suatu subjek yang berfungsi khalifah, kan begitu, di muka bumi. Dan tidak disebut Adam, tidak disebut manusia. Jadi awakmu gak penting, kon iku jin ta menungso gak penting, jenengmu Suko ta Muzamil gak penting, yang penting kon lapo, kan itu inti informasinya. Yang penting kon lapo. Nah diterusno manfaat agak, karena kalau asas di dunia pendidikan modern kan asas kompetensi dan ekspertasi. Kalau dalam Islam asasnya adalah manfaat. Masih kon gak expert apa-apa, angger kon manfaat ya alhamdulillah ngono. Masih kon gak iso dadi arsitek, kon gak iso dadi pengusaha, angger kon sregep sembayang, apik karo wong akeh, ya toh. Syukur ngapal-ngapalno Quran didik iku wis manfaat. Makanya di dunia di luar Islam
Banyak sekali orang yang tersingkir karena dia tidak expert, dia tidak kompeten di bidang apapun. Di dalam Islam itu semua ditampung di dalam asas manfaat. Masih kon gak pinter, masih kon gak insinyur, masih kon gak ahli opo-opo, tapi sing penting kon gak ganggu wong, kon sregep ibadah, kon gelem kerja bakti, kon gelem apik karo wong, itu sudah selesai masalahnya, tidak ada masalah itu. Makanya Islam jauh lebih lengkap sebagai sistem nilai daripada semua yang lainnya. Gitu ya, jadi wa idz qala lil malaikati wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ketika Tuhan menginformasikan tentang penciptaan baru setelah jin ya. Ya. Setelah jin. Jadi yang pertama diciptakan itu adalah cahaya. Dari cahaya itu kemudian didetailing menjadi malaikat-malaikat. Kemudian cahaya itu kemudian mengalami transformasi sehingga ada yang menjadi planet, ada yang menjadi tata surya, ada yang menjadi macam-macam, ada yang menjadi malaikat. Kemudian Allah menciptakan endapan dari cahaya itu namanya api. Nah, terciptalah jin. Jin itu kemudian di Jawa disebut Banujan. Jadi saat dunia ono Nabi Adam biyen ono makhluk jenenge Banujan. Banujan itu Banujan. Mama Pak Jamil. Banu itu atau golongan atau keturunan jan. Jan itu jamak dari jin. Ya. Ya. Nah, awakmu nek nang wong tuwek takon Pak Banujan niku napa jajal takokno. Sadurunge ana dapurmu iku biar ana Banujan. Nah, kemudian baru dia bikin karena kalau malaikat itu asasnya adalah asas kepatuhan, kalau Banujan ini asasnya asas kebebasan. Kan gitu. Kalau malaikat pekerjaannya pasti taat, ya'malu ma yu'marun. Kemudian Allah menciptakan jin yang asasnya terbalik, yaitu kebebasan. Kemudian diciptakan makhluk berikutnya yang namanya manusia, diawali dengan Adam. Dia penyeimbang antara kepatuhan dengan kemerdekaan atau kebebasan. Jadi awakmu jane urusannya sederhana. Awakmu aja sampai salah. Kapan kon bebas, kapan kon patuh. Kalau salah manajemen akan merusak dunia, merusak dirimu sendiri, merusak keluargamu. Wayahe patuh kon bebas, wayahe bebas kon patuh. Nah, contoh patuh itu apa? Keluarga itu asasnya patuh apa bebas? Patuh. Berpikir asasnya patuh apa bebas? Bebas. Nah, kita sekarang mengalami peradaban yang banyak terbalik-balik. Ketika kita harusnya patuh, kita malah ingin bebas. Ketika kita bebas, kita malah patuh. Upamanya yang paling gampang, tiap hari Anda mendengar ono adzan di dindi. Adzan itu bebas tak patuh. Sing patuh apa nih? Lagune ta kalimate? Kalimate kudu patuh tapi lagune bebas. Nah, saiki delok adzan-adzan di mana-mana itu patuh kabeh. Ono sing niru Madinah, ono sing niru Mekah, ono sing niru Turki, ono sing niru macam-macam, ono sing niru Mesir. Jadi mereka manusia tidak mampu menikmati kebebasan sehingga dia gagal untuk menjadi mediator antara malaikat dengan jin. Untuk ekstra pengetahuan, di antara jin ini kemudian ada yang belajar menjadi seperti malaikat, ya. Yang kemudian dia lumayan dahsyat, dia dokter. Dia kemudian diberi fungsi oleh Allah menjadi kanzul jannah, yaitu bendaharawan surga. Jadi distributor semua rezeki di surga itu, nama jabatannya Syekh Kanzul Jannah atau Khazainul Jannah. Apa? Khazainul Jannah. Khazainul Jannah. Suka mesti gak paham meneh kita, Bang. Gak masalah. Tidak semua hal Anda harus paham. Ada sesuatu yang Anda tidak boleh paham, itu ada. Ada sesuatu yang Anda tidak boleh tahu, tidak boleh melihat. Contohnya badan istri tetanggamu. Sederhana ya. Bahkan badan adikmu sendiri yang sudah dewasa Anda tidak boleh melihat. Jadi jangan mentang-mentang pinter terus Anda tahu semuanya. Ada sesuatu yang Anda tidak perlu tahu, ada sesuatu yang sebaiknya tahu, ada sesuatu yang Anda tidak boleh tahu. Jadi itu juga bagian dari ilmu. Nah, ojo ngawur wong modern niku, mentang-mentang pinter sembarang kepingin roh.
Itu sebabnya ada pakaian. Kenapa ada pakaian? Karena ada sesuatu yang sebaiknya tidak dilihat kan gitu kan. Kalau semuanya itu perlu diketahui, dilihat dan dipelajari, ya apa kata kelamben barang. Ya nang digondal gandul karo mentul-mentul ya. Oke, kita teruskan Pak Muzamil. Salah satu, saya interupsi dikit, catatan kaki. Salah satu yang Anda perlu kerjakan di dalam aktivasi murojaah tadi, menghitung kembali apapun, memahami kembali apa saja, termasuk pengajian, ma'iyah itu sendiri harus Anda pahami kembali. Karena yang benar bagimu malam hari ini belum tentu benar bagimu besok pagi. Dia selalu berkembang. Tadi kita cerita sama Pak Zainal, pokoknya sembarang itu kudu tutuk ibu nere. Ada yang namanya ibu kata, ibu nilai, ada yang namanya ibu negara. Saiki ibu negara itu orang wedok, padahal ibu negara itu adalah pangkal pengetahuan mengenai negara sebenarnya. Akar pengetahuan mengenai negara. Jadi nek kon krungu apa-apa, ngalami apa-apa, kon kudu kok doleki sampai mbokne, sampai ibunya. Makanya Al-Fatihah disebut Ummul Quran atau Ummul Kitab atau Ummul Kitab. Karena Al-Fatihah adalah pangkalnya seluruh muatan Al-Quran. Nah, Anda menerima dan melihat apa saja, Anda harus mencari sampai pangkalnya, sampai umunya. Jadi makanya ada ibu ilmu, ada ibu. Nah, tadi kita ngomong sama Pak Azanal, pengertian ibu kota juga menurut saya tidak tepat. Nah, di Amerika kan kapital ya. Kapital. Di Indonesia ibu kota. Sebenarnya ibu kota itu kan dasar ide atau dasar inspirasi atau aspirasi yang kalau diolah menjadi satu susunan masyarakat perkotaan. Nah itu sebagai ibu dia beda dengan ibu desa. Nah di Indonesia kan tidak ada kata ibu desa, ibu kota artinya kapital. Ibu kotanya Indonesia adalah Jakarta. Sebenarnya bukan ibu kota itu ya kapital yang cocok itu. Atau ya tidak usah disebut ibu karena ibu itu adalah asal usul sangkan parang. Jadi tolong Anda punya kesadaran sangkan parang hulu hilir. Oke, saya teruskan sekarang kita belajar dari Al-Quran. Setelah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah ini Pak Muzamil bisa menjelaskan ada yamin, ada yusro, yasir, ada amam, ada khalf ya. Ya. Jadi bahasa Arab itu kalau depan itu amam, ya, maka orang yang di depan namanya imam, gitu ya. Kalau belakang itu bahasa Arabnya khalfun, maka orang yang di belakang itu namanya khalifah. Gitu ya. Bagaimana memaknai bahwa khalifah itu adalah yang berjalan di belakang? Ya, jadi khalifah itu orang yang jalan di belakangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena manusia itu kan disebut khalifatullah. Nah gitu ya. Sayyidina Abu Bakar disebut khalifahnya Rasulullah. Karena Sayyidina Abu Bakar tidak berani membuat kebijakan kecuali dia tahu betul kalau Rasulullah itu tidak mungkin tidak mau seandainya ada gitu. Itu Abu Bakar. Maka disebut khalifahnya Rasulullah gitu. Orang yang berjalan di belakang Allah, kita ini adalah orang yang tidak mungkin mengarah ke yang Allah tidak mengarah. Iya, betul. Jadi hidup itu kan ternyata arah. Maka pertanyaan dalam pendidikan kan sederhana. Janjane lapo kon sekolah itu tujuan mau apa sejane. Terus oleh-olehan mau apa nek bayar larang saun iku terus oleh apa kon. Terus mari ngono ya apa? Goalmu itu apa sebenarnya? Nah, ini coba kita oncai, kita kembarai, kita elaborasi. Nah, terus ada ayat lagi gini, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi ini kan menggambarkan apa? Sekarang harfiahnya dulu. Wabtaghi, dan carilah olehmu apa yang fima ataka, di dalam apa yang Allah berikan kepadamu. Fima atakallah ad-darul akhirah, carilah kepada rumah atau negeri di akhirat. Nah, wala tansa nasibaka minat dunya. Oke, poin pertama, jadi kalau Anda memang khalifahnya Allah, karena Anda turunannya Nabi Adam,
Maka pertanyaannya adalah, kalau Anda memang membuntuti langkahnya Allah, maka tujuan hidup itu yang menentukan kan Allah, karena Allah yang bikin Anda. Nah, tujuan Anda itu darul akhirah apa darul dunya? Darul akhirah. Nah, sekarang saya tanya, Anda ini tujuannya akhirat apa dunia, kan begitu? Nah, kalau sekarang kembali ke kontinuasi dan penjajah-penjajah tadi, tujuannya NKRI didirikan dulu itu tujuannya dunia apa akhirat? Aku takon. Kalau ada kabinet sidang baik sejak zaman Bung Karno sampai Jokowi, itu mereka dasarnya tujuan akhirat apa dunia? Makanya anti khilafah tuh. Karena kalau khalifatullah itu tujuannya akhirat. Karena rumusnya wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Tapi tujuan kita adalah darul dunya. Nah, itu bisa kita temukan dalam berbagai macam contoh perilaku yang lain tentang tujuan dunia tadi. Sekarang poin kedua dari ayat ini, Pak. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tolong Pak terjemahannya, Pak. Wala tansah, dan kamu jangan lupa nasibaka kepada nasibmu minad dunya, dari kehidupan dunia. Dari, bukan di. Bukan di, tapi dari. Apa bedanya? Andaikan Allah bilang wala tansa nasibaka fid dunya, terus faktanya Allah menyebutnya ila minad dunya, itu bedanya apa? Karena kalau fid dunya kan seakan-akan dunia tempat tinggal kita. Jadi dunia itu hanya darinya untuk ke sana, gitu ya. Ya. Oke. Gitu ya. Wala tansa nasibaka, jangan lupa nasibmu. Jadi nasib itu apa maksudnya? Nasib ini sesuatu yang baku dari Allah atau sesuatu yang kita ciptakan untuk kita cari, Mas? Selama ini nasib itu dianggap hasil perjuangan kita atau baku dari Allah? Dianggap hasil perjuangan. Wala nasib, nasib menu ya. Padahal maksudnya wala takdir, takdir. Jadi kayak yang kita ambil ya, nasib itu adalah bahwa yang ini didadekno kacang, ya kon melakune kudu sebagai kacang dengan tujuan kacang. Nek kon iku dele ya dele ya. Lah selama ini orang milih fakultas itu karena dia dele maka masuk fakultas kedele, ataukah dia kacang sehingga masuk fakultas kacang, ataukah karena ada tujuan-tujuan lain yang di luar dele atau kacang? Ya, sekarang kita belajar ke tema ini. Kon mlebu fakultas politeknik apa-apa wis ya. Iku mergo anjene kon niku karo Gusti Allah didadekno menungso politeknik, apa mergo kowe duwe tujuan lain? Ngono Pak Pusaka, jelas ya. Orang masuk ke kedokteran itu karena dia menikmati sedekah menyembuhkan orang ataukah karena tujuan lain? Apa kira-kira? Tidak, tujuannya bukan mahalnya. Jadi misalnya nek wong kene koyo kon kepengin rabi ku lak kene lak deg-deg ya. Getem-getem ya apa ngono lho ya. Lah nek kon mlebu kedokteran iku sing kon getem-getem ku nang apa ne? Kon penasaran di dodomu mergo kon iku selak kepengin nulungi wong ta selak kepengin sugih. Jadi fakultas itu ditentukan oleh nasib atau oleh tujuan. Kalau nasib kan dasar yang baku dari Allah. Kalau tujuan adalah apa yang kamu cari. Jelas ya sekarang. Nah Anda ke Ma'iyah ini kan juga tujuannya apa, terus nasibmu bagaimana dari Allah dulu, kemudian kamu melakukan apa, kan di situ masalahnya Pak Musamil. Betul. Jadi wala tansa nasibaka minad dunya, bukan fit dunya. Dari dunia, bukan di dunia. Kalau dari dunia berarti awakmu kudu mengenali, misalnya dari Jombang ke Surabaya, awakmu mengenali kon niku melaku tak duwe sepeda, tak sepeda motor, tak mobil, tak sepur. Jadi artinya Anda ini oleh Allah dijadikan apa dan dikasih potensi atau fadilah apa. Dari situlah Anda berangkat minad dunya ilal akhirah.
Nah perjalanan kita ke akhirat, tapi manusia di seluruh dunia termasuk NKRI yang menjadi tujuan bukan akhirat, yang menjadi tujuan adalah dunia. Seluruh hal mengenai dunia, itu pun tiap hari mengeluh tentang dunia. Gitu. Tiap hari cari kekayaan tapi tiap hari mengeluh tentang kekayaan. Tiap hari dia cari materi dan mendambakan keduniaan tapi tiap hari dia mengeluh. Jadi sak goblok-gobloknya makhluk Allah ya menungso. Kon iki ndoleki barang sing keliru bendina sambat tok ae. Tak gitu. Belum lagi kalau Anda mempelajari benar sambatan Indonesia itu akan sebenarnya sangat ngalu-alu sebenarnya. Kalau Anda pelajari ekspor import, kalau Anda pelajari kelapa sawit, Anda pelajari batu bara, Anda pelajari timah, Anda pelajari bermacam-macam, Anda akan sambat lebih gawat lagi. Padahal tujuan kita memang tujuan dunia, tapi tiap hari kita sambatan mengenai dunia. Jadi ini gimana Pak Muzamil? Gimana Pak Muzamil? Kalau kita tujuan akhirat sehingga dunia kurang terurus, terus kita agak sambat soal dunia kan wajar. Wong iki anjir tujuanmu dunia kok kon dhewe swambatan soal dunia. Masa iwak kelelep di air gitu ya? Lah iya kan itu. Iya. Iya. Nah itu. Itu lahir dari kecerdasan pesantren. Mulane kon iku turu ndek kuburan. Cek duwe pikiran kayak ngene iki.